ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang membahas tentang Al-Bidayah fi Ilmi Mustalahil Hadis, dan kita sudah masuk kepada bab Asyudud wal Illah, ya. Kemudian nanti akan kita lanjutkan pada bab-bab berikutnya. Baik, silahkan dibaca. Nah, baik. Pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang asyudud wal illah. Perlu kita ketahui bahwasannya dalam membahas hadis, ya, atau ilmu mustalah hadis, dan ini sudah pernah kita singgung, ya. Ini sudah pernah kita singgung, ya. Entah deh. Afwan. Ini sudah kita singgung, ya, sebelumnya, bahwasannya surut hadis, ya, yang diterima, yang makbul, ya, ada 5, ya. Dan diantaranya adalah tidak ada illah, dan kemudian tidak syadz. Nah, ini pembahasan tersendiri tentang masalah ini, ya, yang diberikan bab tersendiri oleh al-muallif, ya, hafizahullahu ta'ala. Yang pertama adalah tentang al-illah. Apa itu illah? Ya, al-illah secara bahasa itu marad, ya, penyakit atau sakit, ya. Jadi illah itu lughatan al-marad, yaitu sakit, atau bisa disebut dengan cacat, ya, ma'lul, ya. Kalau ada orang yang mohon maaf fisiknya tidak sempurna, ya, atau cacat, ya, bisa disebut dengan dia rajulun ma'lul. Mungkin cacat kakinya, cacat apanya, ya. Itu secara bahasa, ya. Kemudian atau huwa rajulun alil, ya. Alil isim fa'il, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun secara al-istilah di sini disebutkan hiya sababun khafiyun qadihun fil hadithi ma'anna dhahira salamatu minhu. Al-illah ini adalah sebab yang tersembunyi, ya. Khafi di sini disebutkan, ya. Berarti untuk mengetahui ini bukan sembarang orang, ya. Untuk mengetahui hadis ini ada illahnya, ada cacatnya, bukan sembarang orang, yaitu orang-orang yang sudah memiliki keilmuan yang luar biasa, ya, akan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rijalus sanad, ya, dan yang lain sebagainya. Dan hadis ini secara nampak, ya, apalagi nampak bagi kita orang-orang yang tidak berilmu, ya, an-nadhahira as-salamatu minhu, yaitu hadisnya selamat, sahih, gitu. Padahal fihi illah, ya, di dalamnya terdapat illah, suatu cacat, ya. Dan illah itu labudda min syartain, labudda fiha min syartain. Apa itu? Al-ghumud wal khafa, yaitu tersembunyi, ya, tersembunyi. Kemudian al-qadhu fi sihhatil hadis, ya, yaitu menjadi hadisnya ini menyebabkan kesahihannya itu turun, gitu. Al-qadah, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sudah
kebiasaan dari para ulama ya, ketika menjelaskan sesuatu itu pasti dijelaskan ya, ini nanti sebab ini tidak sahih itu karena ini gitu ya. Dan di dalam nazam pun, nazam baikunya disebutkan oleh Imam Baikun, wa ma bi'illati ghumudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa. Hadis yang cacatnya tersembunyi atau tersamar disebut hadis mu'allal ya, hadis mu'allal ya, menurut pengertian apa? Ahlul hadis. Apa itu hadis mu'allal? Yaitu dia yang mana sakit ya, hadis sakit ya, hadis yang ada cacatnya, baik itu cacatnya di sanad maupun cacatnya di matan. Lalu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini ya biasa diketahui oleh para pakar. Siapa para pakar yang bisa mengetahui ini? Ya zaman dulu adalah diantaranya adalah Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'a Ar-Razi ya, Ali Ibnul Madini, gurunya Al-Imam Al-Bukhari ya, kemudian Yahya bin Ma'in ya, begitu juga Al-Imam Bukhari sendiri ya, Imam Muslim, Ad-Daruqutni dan ulama-ulama yang lain ya. Karena untuk mengetahui hadis ini ada illah, ada penyakit, itu harus apa? Mengumpulkan atau tatabbu ya, yaitu mengumpulkan tatabbu wat turuk ya, mengumpulkan jalur periwayatan. Oleh karena menghukumi hadis ini berpenyakit atau tidak ini tidak sembarangan, kecuali kita sudah berusaha untuk mengumpulkan, mengerahkan segala keilmuan kita. Ya, sekarang enak ada maktabah syamilah. Ya, jadi tinggal klik hadis yang misalnya lafadznya seperti ini, ya, itu akan muncul semuanya. Jadi tinggal kita kumpulkan saja, tinggal kita copy bagaimana kita melihat turuknya. Kalau dahulu bagaimana para ulama membuka kitab-kitab para ulama atau mungkin bahkan bersafar jauh, ya, ini membutuhkan juhud yang luar biasa. Oleh karena cara mengetahui illat hadis ya disebutkan oleh sebagian para ulama ada 4 ya, yaitu mengumpulkan semua jalur periwayatannya ya, ada berapa gitu, kemudian dianalisa ya, analisa perbedaan antara riwayat-riwayat yang ada, baru kemudian membandingkan tingkat kesikohan ya para perawinya ya di antara riwayat-riwayat itu. Barulah bisa ditentukan ini ada illah, hadis ini ada illah atau tidak gitu. Sulit toh. Makanya ilmu ini luar biasa ya. Oleh karenanya kenapa dalam banyak ya disebutkan bahwasanya ahlul hadis itu banyak keutamaannya, karena memang menjaga hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak mudah ya, butuh juhud yang luar biasa ya. Di antara contoh hadis ya mu'allal as-sanad ya, yaitu fihi illah, di antara adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Qala akhbarana Abdul Hamid ibnu Muhammad qala haddatsana Makhlad qala haddatsana Sufyan an Amr ibn Dinar an ibni Umar qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bai'aini la bai'a bainahuma hatta yatafarraqa illa bai'al khiyar. Ya, ini tentang apa? Jual beli. Ya, hadis ini tentang jual beli. Di sana lihat, saya sebutkan tadi tertulis Amr bin Dinar. Ya. Padahal itu salah. Padahal yang benar adalah Abdullah bin Dinar. Ya, ini adalah al-qadah fis sanad, mu'allal, dia berpenyakit. Ya, salah menyebutkan rawi. Harusnya Abdullah, ini disebutkan Amr. Akan tetapi Abdullah dan Amr ya, meskipun ini tidak berpengaruh ya terhadap kesahihan hadis, karena Abdullah bin Dinar dan Amr bin Dinar adalah sama-sama perawi thiqah. Ya. Kalaupun tertukar itu sebenarnya tidak mempengaruhi. Akan tetapi ini menunjukkan apa?
Di situ ada ilahnya. Ya itu tidak benar. Harusnya Abdullah, tetap harus ditulis Abdullah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan ilah ya. Dan ini tidak diketahui. Oh, benar enggak ini Abdullah atau ini Amr gitu. Kecuali orang-orang yang faham akan ilmu ini. Oleh karena ilmu yang cukup detail dan bahkan dikatakan sebagian para ulama cukup sulit pada zaman ini ya, tentang ilal ya, ilmu ilal. Dan untuk di Indonesia ini ada Dr. Abul Hasan itu ya, di Pekanbaru itu, Masya Allah beliau takhusus di dalam masalah ini ya. Saya beberapa kali ya, atau pernah juga berkunjung ke rumah beliau, dan sekarang beliau juga membuka khusus takhusus di dalam ilmu hadis ini di Pekanbaru, dan kitab-kitab beliau banyak tentang hadis-hadis ini ya. Jadi kalau antum pengen merujuk tentang masalah ini lebih detail lagi, ana sarankan untuk membaca kitab-kitab Syekh Abul Hasan Ali Jadullah ya. Sekarang beliau mukimnya di Pekanbaru. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini kitab-kitab beliau sudah diberikan rekomendasi ya oleh para ulama. Di antaranya adalah di dalam Barnamij Hizanah ya, yang diampu oleh Syekh Abdullah Al-Batati yang memiliki maktabah yang sangat besar itu ya di Saudi Arabia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu contoh yang ana sebutkan tadi tentang masalah ilal fis sanad. Adapun ilal fil matan ya, di antaranya adalah hadis Muslim ya. Hadis Muslim tentang masalah awal qiraah ya, membaca bismillah atau tidak ya. Maka ini terdapat illah ya, atau penyakit di dalam matan hadis ini ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Dan ini juga nanti ada pembahasan lebih lanjut ya tentang masalah ini. Ini hadis tambahan di matan dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah illah, pembahasan berikutnya adalah asyadz. Apa itu syadz ya? Syadz adalah wa ma khalafa fihi thiqah man huwa awtsaqu minhu ya. Pernah kita sebutkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim ya, setiap orang yang memiliki ilmu pasti ada yang lebih alim lagi. Ini demikian. Ada orang yang thiqah tapi yang awtsaq minhu ya banyak. Dia thiqah tapi awtsaq minhu ada. Nah, kalau ada orang yang menyelisihi, dia thiqah tapi dia menyelisih awtsaq minhu, maka ya ini hadisnya syadz ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, syadz secara lugha at-tafarrud. Apa itu? Menyendiri. Ya. Ini secara lugha sama dengan pembahasan kita kemarin, yaitu al-gharib ya. Hampir ada kemiripan ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya akan dijelaskan pada dhabit-dhabit berikutnya secara lebih mendalam lagi. Asbabu raddil hadisi salasatun. Penyebab atau sebab-sebab ya, hadis itu ditolak mardud ada 3, yaitu as-saqtu minal isnad ya, yaitu bermasalah pada isnad. Jadi hadis sahih itu kan 5 syarat. Yang pertama ittisalus sanad. Nah, yang pertama ini saqtu minal isnad ini bermasalah. Ya berarti hadisnya jadi tidak sahih. Kemudian at-ta'nu fir rawi. Ya, at-ta'nu fir rawi.
Kemudian yang ketiga at-ta'nu fir riwayah. Ya, at-ta'nu fir riwayah. At-ta'nu fir rawi masuk dalam dua kategori. Ada latur rawi wa dhabtur rawi. Adapun at-ta'nu fir riwayah masuk dalamnya dua hal. Al-illah wasyudzud, ya, yaitu illah dan syadz. Inilah yang menyebabkan hadis itu tertolak, ya. Jadi yang pertama adalah tidak ittisal sanadnya, yaitu as-saqtu minal isnad. Kemudian at-ta'nu fir rawi, yaitu fil adalatihi wa fi dhabtihi, ya. Kemudian yang ketiga at-ta'nu fir riwayah, yaitu di dalam riwayat-riwayatnya, ya, ada syadz dan ada illah, ya, atau ma'lul, ya, ma'lulah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. At-tabitur rabi' tu'raful illatu bi amrayni. Ya, illah itu dikenali dengan dua perkara. Yang pertama adalah at-tafarrudu dan al-mukhalafatu. Tafarrudu, ya, yaitu bersendirian, ya, bersendirian. Dan ini disarah panjang lebar oleh Syekh Al-Muallif, ya, hafizahullah taala, dalam kitabnya Syarhun Nafis. Bisa antum rujuk, ya. Ini sekedar saya baca ringkas saja karena dari tadi saya memang dari sore itu saya membaca-baca, kemudian cari rujukan-rujukan yang lain, ya. Memang pembahasan ini tidak mudah gitu untuk kita cernakan, tapi kita berusaha untuk membahasnya dengan, ya, perlahan gitu agar bisa dipahami oleh kita yang masih pemula gitu. Kita baca juga tadi Tadribur Rawi, ya, kemudian kitab-kitab yang lain. Ala kulli hal, ya, inilah diantara penyebab hadis itu bermasalah, ya, atau berpenyakit, at-tafarrud. Nanti akan kita coba sebutkan, ya, beberapa contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-mukhalafah, ya, yaitu menyelisihi, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kita masuk pada dhabit yang berikutnya, al-khata'u fir riwayati khamsatu anwa, yaitu kesalahan di dalam riwayat itu ada 5 macam. Ziyadah, ya, tambahan. Naqs, ya, pengurangan. Tashif, ya, apa, bolak-balik, ya. Tashif itu bolak-balik. Tahrif, ya, dihilangkan, atau mungkin sebagian dihilangkan, ya. Qalb, ya, qalb ini juga terbolak-balik, ya. Oleh karena pernah kita bahas, ya, hadis maqlub, ya. Famisal ziyada rawin fi asna'is sanad, ya, marwahu Baqiyah ibn al-Walid qala haddatsana al-Auza'i qala haddatsana az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib an Umar bin Khattab radhiyallahu annahu qala qultu ya Rasulullah ara'aita alimna hadza ala amrin qad faragha min, ya, dan hadis yang seterusnya. Dan ini qad rawa hadzal hadis Ma'mar wa Zubairi an Zuhri bi hadzal sanad wa rawahu Anas bin Iyad qala haddatsana al-Auza'i ibnu an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyib an Usami Abu Hurairah yaqul qala Umar wa zada fi sanad Abu Hurairah, ya, ini ziyadah, ya, rawin fi asna'is sanad. Yang tadi tidak ada Abu Hurairah, ini ada Abu Hurairah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Lalu naqs, ya, ada naqs, kemudian apa tadi? Tashif, ya. Lalu apa? Tahrif, ya. Kemudian yang terakhir adalah qalbun, ya. Ini semuanya masuk di dalamnya menjadikan sebuah hadis itu syadz, ya, menjadikan sebuah hadis itu syadz. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Meskipun nanti ada pembahasan berikutnya, ya. Kalau misalnya ziyadahnya itu dari yang thiqat, kemudian yang seterusnya itu makbul dalam pembahasan para ulama. Tapi ini kita bahas secara secara globalnya gitu, bukan secara rinci, karena setiap hal itu memang butuh perincian, tapi perlu kita jelaskan secara global dulu, ya, tentang masalah-masalah ini, ya. Dan untuk masalah tashif dan tahrif ini yaqa'ani fil asanid wal mutun, ya, terjadi pada sanad dan matan, ya. Waqad faraqal Hafidz Ibnu Hajar, ya, waqad faraqa al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan al-Imam Ibnu Hajar membedakan antara at-tasrif dan tahrif. Faja'ala makana fihi taghayyar harf aw huruf bi taghayyur nuqt ma'a baqa'i suratil khat tashifan. Ya, jadi kalau dia itu ada perubahan dari huruf, ya, atau titiknya berubah, ya, tapi ya seperti itu gitu, hadisnya sebagaimana halnya itu, tapi cuma berubah, ada sedikit berubah, maka itu namanya tashif. Wa maka taghyir fihi fi syaklil kalimah tahrifan. Kalau syaklnya, ya, maka itu namanya tahrif, ya. Qala Ahmad Syakir wa al-istilah jadid, ya. Jadi kata para ulama seperti Syekh Ahmad Syakir, ini adalah istilah jadid, ya. Penyebutan yang baru, ya. Wa amal mutaqaddimun fa inna ibaratim yafamu minha anal qul yusama bil ismaini, ya. Jadi kalau mutaqaddimin bahwasanya semua itu yusama bil ismaini, ya. Jadi ada yang membedakan gitu. Dulu namanya satu, tashif, ya, tahrif dan tahrif. Ala kulli hal semuanya ini adalah mustalahat, ya, yang memang harus kita ketahui agar kita bisa membedakan, ya, antara hadis, dan ini semuanya nanti masuk di dalam anwa'i hadis dhaif, ya. Jadi pembahasan kita ini sudah masuk kepada pembahasan hadis-hadis yang dhaif, ya. Nanti pada pembahasan berikutnya itu akan dibahas itu, ya, pada pembahasan berikutnya, ya. Taib, silakan dibaca pembahasan berikutnya yang masih nyambung, ya, dengan pembahasan ini. Ini nih, aqsamus saqat minal isnad. Tafadhal. Coba ke ataskan sedikit. Al-babu tsamin, ya, ini masih nyambung, ya, pada pembahasan. Nah, ini perinciannya. Tadi itu cuma pembahasan di atas itu hanya sekedar global, ya. Nah, ini perinciannya. Makanya nyambung pada pembahasan ini. Nah, dan disinilah nanti ada contoh-contoh hadisnya. Wa fihi salasatu dawabit, ya. Ad-dhabitul awal aqsamu sakti minal isnati arba'ah, ya. Jadi ini yang bermasalah pada ittisalus sanad, ya, ini yang bermasalah pada ittisalus sanad. Yang pertama adalah al-mu'allaq, hadis mu'allaq. Apa itu? Wa huwa makana saktu fihi min mabadi'is sanad
min tasarrufi musannifin sawaun akana sakit wahidan au aksar. Ya. Jadi yang pertama adalah muallak. Kemudian yang kedua adalah mursal, wa huwa ma rawahu tabi'iyyu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya al-munqati', ya. Wa huwa ma saqata min asna'ihi wahidun au aktsar bi syarti adamit tawali. Nah, ini harus hati-hati ya. Maqtu berbeda dengan munqati', ya. Jadi maqtu berbeda dengan munqati'. Kemudian yang keempat adalah al-mu'dhal, ya. Yaitu wa huwa ma saqata min isnadi sunani fa aktsar ala tawali. Ya, jadi ini masalah pada hilangnya, ya, ittisalus sanad pada sebuah sanad, ya, di dalam hadis. Jadi ini lihat ya. Yang pertama adalah maka nasaktu fihi min mabadi'is sanad, ya. Di awal sanadnya itu sudah sakot itu jatuh, ya. Misalnya ayyahdif al-musannif jami' as-sanad wa yaqulu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam au an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita ini sering menyebutkan hal ini, ya. Ini secara apa? Secara kita dalam penyebutan hadisnya sahih, tapi dalam penyebutan kita menghilangkan semua sanad, maka ini namanya muallak, ya. Misalnya kita langsung menyebutkan sebuah hadis itu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tidak menyebutkan ini dari mana qala hadatsana tidak, ya. Ini secara apa? Gambarannya. Ini loh muallak, demikian, ya. Jadi musannif itu menghapuskan, ya, kemudian atau kita menyebutkan di dalam kitab ini, misalnya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tanpa dijelaskan baik itu dari sahabat, baik itu dari tabi'in, baik itu dari atba'ut tabi'in dan lain sebagainya. Kemudian ayyahdifa al-musannif ba'da sanad ila as-sahabi awit tabi'in, ya, au mandunahum. Fayaqulu mathalan qala Abu Hurairah au an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini bisa antum cek di hadis Ar-Arba'in Nawawi, seperti ini semua rata-rata. Disebutkan cuma dari sahabat. Ya, misalnya hadis yang pertama an Umar bin Khattab radhiyallahu an Amirul Mukminin Abi Hafsin. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, gambaran tentang at-ta'liq ini ayyahdifa syekhuhu faqat, ya, wa yubqa baqiyah al-isnad, ya. Jadi gurunya saja yang dihapus, ya, tapi yang lain tetap dipertahankan. Dan al-mu'allaqat fi sahihaini, dan ini banyak, ya. Al-mu'allaqat fi sahihaini itu banyak. Aksar al-Imam Al-Bukhari fi sahihihi min at-ta'liq, ya. Dan al-Imam Bukhari lebih banyak mu'allaqatnya, hadis-hadis, ya, yang mu'allaq ketimbang al-Imam Muslim, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini berbeda, ya, pembahasannya. Jadi ini bukan bermasalah pada sanadnya, cuma ini masalah gambaran saja, ya. Ini dihapus ininya. Padahal kalau kita teliti, kemudian kita kumpulkan lagi, kita tuliskan sanad yang sesungguhnya, dia bersambung, ya. Jadi bukan bermasalah pada perawinya, bukan, ya. Kemudian al-mursal, ya, wa huwa ma rawahu tabi'in ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in langsung meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ya. Jadi melompati siapa ini? As-sahabi, ya. Melompati sahabi. Ayyaqulu tabi'in, gambarannya ya. Ini sama saja min kibari tabi'in au sighari tabi'in. Ya. Misalnya dari tabi'in qala Rasul sallallahu alaihi wasallam au fa'ala kada au fu'ila bihadratihi kada, ya. Adapun mursal sahabi, ya, ini ada pembahasan nanti, ya. Dan mursal sahabi ini dikategorikan tidak dhaif, ya. Nanti insya Allah ada pembahasannya, yaitu marasil as-sahabah, ya. Oleh karena para ulama mengatakan marasil as-sahabah kulluha makbulah, ya. Adapun mursal sahabat itu semuanya makbulah, diterima, ya. Karena memang hukum asalnya wa kulluhum udul. Nanti kan pembahasan akhir-akhir pada kitab ini kan disebutkan tentang sahabat, ya. Bagaimana kita ihtiram dengan sahabat dan yang semisalnya. Kemudian al-munqati' wa huwa ma saqata min atsna'ihi wahidun aw aktsar bi syarti adamit tawali. Kalau munqati' ini dia tidak bersambung, ya, dengan apa namanya? Di tengah-tengahnya, di tengah-tengah sanad itu dia hilang satu ataupun banyak, ya. Akan tapi tidak berturutan, ya. Maka ini namanya munqati'. Adapun mu'dhal wa huwa ma saqata min isnadihi itsnan fa aktsar ala tawali. Kalau mu'dhal ini berurutan dia, ya. Di tengah-tengah sanad, ya. Berbeda dengan apa namanya tadi, munqati', ya. Coba kita simak penjelasan Al-Baiquni, ya. Dan ini saya sering menukil dari Baiquni karena ini yang paling mudah, ya, untuk pemula, ya. Wal mu'dalu sakitu min husnani, ya, wa ma ata mudallasan naw'ani. Al-awwalu al-asqatu li syekhi wa an yang kula amman fauqahu bi an wa an. Jadi mu'dal itu adalah bila perawi yang gugur dua, ya, bila perawi yang gugur dua, ya, yaitu alat tawali, ya. Secara bahasa mu'dal artinya apa? Rumit, ya. Seolah-olah ahli hadis, ya, memakai ungkapan itu karena hadis mu'dal memang rumit, ya, dan memang rumit sekali ini, ya, disebabkan ada dua atau lebih perawi yang gugur secara berurutan, ya. Jika tidak berurutan masuk kategori munqati'. Jadi ada dua kemungkinan, ya, dalam hilangnya sanad di tengah-tengah ini, antara dia mu'dhal atau munqati'. Kalau mu'dhal ini berurutan, kalau munqati' tidak berurutan. Nah, dan hukum hadis mu'dhal adalah dhaif, ya. Bahkan lebih dhaif daripada munqati'. Bahkan lebih dhaif daripada munqati'. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nanti ad-dhabitu tsani ini tadlis kita bahas pada pertemuan berikutnya karena tadlis ini banyak sekali, ya, yang harus kita jelaskan. Inilah yang bisa disampaikan, ya, pada kesempatan kali ini. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan berikutnya, ya, tentang tadlis, ya. Apa itu mudallis, ya. Dan ini sering disebutkan, ya. Jangan kamu menjadi mudallis, ya, melakukan tadlis, ya. Tadlis itu ibaratnya, ya, dia itu apa namanya, ya, menutupi aib, gitu, ya, menutupi aib. Padahal dia tidak mendengar, seolah-olah dia mendengar, gitu. Nah, ini banyak terjadi, ya. Mungkin kita demikian, gitu. Nggak pernah belajar pada Syekh Fulan, seolah-olah kita belajar, ya, sehingga ditulis misalnya. Nah, ini secara singkat saja. Seolah-olah kita belajar sama Syekh Fulan, ya. Padahal enggak pernah, gitu. Pertemu aja enggak, ya. Allahul musta'an. Ya, taib. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Dan kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.